Ketika herbal ini diruqyah, dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka insya Allah dia akan berkhasiat untuk gangguan-gangguan rohani, termasuklah di dalamnya gangguan jin, sihir, dan ain. Ya, apa saja herbal yang direkomendasikan? Yang pertama madu, jelas. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fihi shifaun linnas, di dalamnya ada kesembuhan untuk manusia. Ya, bahkan dulu ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, saya sakit perut. Sudah berobat kemana-mana, sudah makan obat kemana-mana, tapi nggak sembuh-sembuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan makan madu. Kemudian dia pulang, dia minum madu, dia makan madu. Setelah itu tambah sakit. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perut saya tambah sakit ya Rasulullah. Berikan kepada saya resep. Kata Rasulullah, minum lagi madu. Maka dia pulang, dia minum lagi madu, ya. Kemudian ternyata tambah sakit. Untuk yang ketiga kali dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tambah sakit perut saya. Tolong berikan saya resep. Maka Rasulullah SAW mengatakan, perut kamu berdusta, Allah Subhanahu Wa Taala tidak berdusta dengan firman-Nya bahwa di dalam madu ada kesembuhan. Pulang, minum lagi madu. Kemudian dia pulang, sampai di rumah dia minum madu, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan. Kalau kita mau mengambil kesimpulan dari hadis ini, maka setidaknya ada dua perkara yang harus kita perhatikan. Ini penting ini. Ketika kita mengkonsumsi herbal, apa saja dua perkara itu? Yang pertama, dipastikan bahwa herbal itu adalah herbal yang terbaik. Apa yang terbaiknya? Kualitasnya terbaik, ya. Kemudian ada jaminannya. Kalau di Indonesia misalkan ada izin POM-nya, ada izin PIRT-nya yang dijamin secara lab bahwa apa yang kita minum, misalkan madu, habatus sauda, ternyata asli, memang betul-betul murni dan sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Maka ini terbaik, harus cari yang betul-betul quality. Dan ini tentu nggak bisa kita hanya omong, oh ini bagus, nggak bisa. Harus melalui uji lab, ya, seperti itu. Kemudian yang perlu kita perhatikan berikutnya, yang kedua adalah dosis. Dosis ini penting, harus tahu kalau sakitnya ini dosisnya seperti ini. Karena kalau salah dosis juga penyakit itu nggak sembuh dengan, walaupun cara kita sudah benar, tapi dosisnya salah. Makanya seorang sahabat tadi sampai 3 kali dia. Yang pertama datang minum madu nggak sembuh, yang kedua datang minum madu nggak sembuh, yang ketiga datang baru Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan. Maka bisa jadi yang pertama dia ganti madunya, yang dulu madunya madu biasa, dia ganti dengan madu yang berkualitas. Atau bisa jadi yang kedua, dulu madunya juga sudah bagus, tapi dosisnya nggak sesuai. Akhirnya dosisnya dia sesuaikan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan. Ini pentingnya, ini pesan utama yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudara semua di rumah. Pentingnya kualitas daripada herbal yang kita akan konsumsi, kemudian pentingnya dosis sesuai dengan apa penyakit kita. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan likulli da'in dawa fa idza usibat dawa'u da'i baru bi idnillahi azza wa jalla. Ini jelas sekali bahwa Rasulullah mengatakan setiap penyakit ada obatnya. Kalau penyakit sesuai dengan obatnya, obat sesuai dengan penyakitnya, maka penyakit itu akan hilang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai itu apa? Dua tadi. Pertama, memang kualitasnya terbaik, maka jangan pilih herbal. Sekalipun dia lebih mahal, tapi kalau kualitasnya terjamin, ambil yang lebih mahal ini, karena ini adalah merupakan salah satu syarat kalau kita mau sembuh. Yang kedua, sudah jelas, dosisnya harus sesuai, makanya kita harus konsultasikan kepada pakar herbal. Penyakit kita ini apa? Dosisnya yang sesuai apa? Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajarkan sedikit tentang dosis ini, agar Anda bisa menterapi diri sendiri atau keluarga di rumah dengan cara yang benar, dengan produk yang betul-betul berkualitas, tapi ya kemudian dosisnya juga sesuai, sehingga kita dapat meraih kesembuhan sebagaimana yang kita harapkan, ya. Nah, tadi madu, yang kedua habatus sauda. Ya, Rasulullah juga mengatakan bahwa di dalam habatus sauda itu ada semua obat untuk penyakit kecuali sam. Apa itu sam ya Rasulullah? Sam itu adalah kematian. Artinya, kalau penyakit itu bukan penyakit yang menghantarkan seseorang kepada kematian, insya Allah kalau diminumkan habatus sauda, maka insya Allah akan sembuh dengan izin Allah tentunya. Kemudian yang ketiga, minyak zaitun. Yang keempat adalah kurma azwa. Yang kelima, menggunakan wangi-wangian. Bapak Ibu sekalian, ya, pemirsa yang ada di rumah, silakan dicek
di internet atau di kitab-kitab para ulama, apa manfaat daripada minyak gaharu contohnya. Rasulullah SAW banyak sekali dalam hadis itu membicarakan tentang wangi-wangian, bahwa ketika kita menghirup wangi-wangian yang wangi, khususnya wangi-wangian yang memang disunahkan dan direkomendasikan oleh Rasulullah seperti minyak kasturi, minyak gaharu, ini memang direkomendasikan oleh Rasulullah, dan ini menjadi wangi-wangian yang selalu digunakan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu senantiasa menggunakan itu. Kenapa? Karena ketika kita menghirup wangian itu, maka dia akan masuk ke dalam otak dan dia akan memberikan ketenangan, hati kemudian tenang. Kalau hati tenang, maka fisik juga akan tenang, kita juga akan sehat, sehingga ibadah kita jadi khusyuk, kemudian aktivitas kita jadi tenang, ya. Kemudian minda kita, otak kita juga menjadi fresh, menjadi lebih cerdas insya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang keenam, susu. Susu ini penting juga, ya. Penting juga untuk terapi, khususnya karena kita berbicara tentang ruqyah syariah. Saya nggak berbicara tentang penyakit medis, ya. Tapi saya berbicara tentang ruqyah syariah. Susu ini juga penting. Maka ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Mungkin nanti dalam modul-modul berikutnya saya bisa contohkan langsung racikannya itu, ya. Nah, tapi setidaknya dalam video pertama ini saya ingin menyampaikan kepada Anda semua dengan cara yang mudah yang Anda bisa lakukan adalah bagaimana cara melemahkan gangguan jin sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru saya tadi yang saya sudah sebut 3 orang itu, yang saya memang selalu bertalaki. Mereka kami datangkan ke Indonesia, kami datangkan ke Malaysia untuk kita betul-betul menggali ruqyah syariah ini bagaimana, dan kita khususnya pelajari betul bagaimana cara-cara mereka, ajaran-ajaran yang mereka ajarkan bagaimana meruqyah herbal ini, dan sanadnya jelas seperti itu. Nah, salah satu yang dapat melemahkan gangguan sihir, ya, kalau sihirnya sihir yang berat nih, salah satu cara untuk melemahkannya adalah dengan mengonsumsi madu dan susu. Nah, ini, maka carilah madu yang berkualitas, susu yang berkualitas. Kalau Anda ragu beli misalkan beli madu yang betul-betul kualitasnya terjamin, nanti bisa ke Arafah, ya, karena di Arafah akan menyediakan. Begitu juga susu, kalau misalkan susah untuk mendapatkan susu segar, maka di sini juga di Arafah juga ada, ya, insyaallah, ya, di toko-toko lain juga ada. Dan kalau yang saya tahu di Arafah itu ada produk susu yang sudah bubukan. Jadi kalau nggak bisa dapat yang segar, maka bisa yang bubukan. Ini penting juga. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, susu itu 3 liter susu. Kemudian bahannya, ya, bahannya 3 liter susu. Kemudian 1 liter atau 1 kilo madu. Kemudian bahan ini, susu ini dicampurkan dengan madu, susu 3 kilo dicampur dengan susu 3 kilo, kemudian dicampur menjadi 1, kemudian dibagi 3, 1, 2, 3, artinya 3 bekas, 3 tempat, gitu, ya. Kemudian yang 1 tempat ini dihabiskan di pagi hari. Jadi Anda setelah makan atau sebelum makan, maka minumnya adalah susu yang dicampur dengan madu itu sampai susu itu habis, jangan disisakan. Jadi sampai santai, sambil ngopi, sambil apa, kita minum seperti itu, dihabiskan. Kemudian bekas yang kedua itu kita minum di waktu siang. Waktu siang mungkin habis zuhur, setelah kita makan atau sebelum makan, itu diminum dan dihabiskan. Kemudian yang ketiga, tempat yang ketiga itu kita habiskan di waktu malam sehabis Isya. Ini diajarkan oleh Syekh Sa'ad Sa'id ketika training ruqyah syariah diadakan di Kuala Lumpur, dan saya adalah penyelenggaranya. Beliau mengajarkan ini, dan Masya Allah saya sudah praktekkan ke banyak orang, luar biasa. Sihir-sihir yang dulunya susah untuk disembuhkan, yang konon katanya susah, berat, parah, tapi dengan mengkonsumsi ini, dosisnya tepat, insya Allah dalam 24 jam saja sihir itu akan melemah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini Anda harus lakukan. Kemudian tips yang kedua adalah dengan wangi-wangian, khususnya wangi kasturi atau wangi gaharu, terserah Anda dapat dari mana, tapi bacakan dulu ayat-ayat ruqyah syariah. Jadi dibuka tutupnya, kemudian baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas,
masing-masing 3 kali. Kemudian untuk apa ini kasturi? Untuk dioleskan ke seluruh tubuh kita, khususnya nadi-nadi. Nadi itu kan di sini, pembuluh darah besar. Kemudian di sini, di leher. Kemudian di sini. Kemudian di kening sini. Kemudian di dada. Karena kan sering sesak kan di dada kalau orang gangguan jin. Sering letak di dada. Kemudian letak di perut, letak di rahim. Nah, bagi wanita yang selalu mimpinya mimpi buruk, kemudian haidnya tidak lancar, maka terapi dengan wangian kasturi ini sangat penting sekali. Kalau antum mau melihat testimoni orang-orang yang melakukan ruqyah mandiri dan sembuh biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan hanya media wangian kasturi, nanti bisa tengok di Facebook saya. Itu sangat banyak sekali testimoni orang-orang yang sembuh hanya menggunakan media wangian kasturi. Masya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah semua yang saya ajarkan ini juga diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dahulu? Ternyata kalau kita lihat riwayat-riwayatnya, memang Rasulullah SAW itu pernah meruqyah air, ya. Kemudian para ulama itu mengajarkan bagaimana meruqyah benda-benda, bahkan kita meruqyah benda keras juga tidak ada masalah, ya. Artinya ruqyah ini hanya adalah doa, dan kita mendoakan media-media ini agar menjadi wasilah kesembuhan bagi kita. Yang kedua, ya, itu dengan wangi-wangian. Maka kita, istri kita, anak kita, keluarga kita kalau bisa selalu akrab dengan wangi-wangian, khususnya 2 wangian. Yang pertama wangian kasturi, yang kedua wangian gaharu. Apalagi kalau wangian kasturi dan gaharu ini sudah dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Anda bisa memanfaatkan habatus sauda atau minyak zaitun. Ini terkhusus untuk orang yang terkena sihir atau ain. Ya, nanti kita akan bahas itu ain itu apa, ciri-cirinya bagaimana. Ya, kalau Anda terindikasi gangguan sihir dan ain, maka ambil minyak zaitun atau habatus sauda, itu dioleskan ke seluruh tubuh setiap mau tidur, ya. Maka insya Allah itu akan melemahkan gangguan sihirnya, juga akan menghilangkan pengaruh gangguan-gangguan ain. Baiklah teman-teman sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tips kali ini bermanfaat. Insya Allah kalau Anda punya pertanyaan seputar gangguan jin, sihir, ain, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab di dalam video-video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.